Saya kurang khusyuk dalam sholat berjamaah sebagai makmum, karena saya tahu imam yang memimpin sholat kami seorang perokok berat, dan saya yakin hukum merokok menurut ulama besar dunia haram. Apa yang harus saya lakukan Pak Ustadz? Merokok menurut Syekh Muhammad Nasir Farid Wasil Mufti Mesir haram. Merokok menurut Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz Mufti Saudi Arabia haram. Merokok menurut Muhammadiyah haram. Merokok menurut Majelis Ulama Indonesia haram bagi ibu hamil, ibu menyusui, orang tua, anak-anak, orang sakit, haram. Adapun bagi orang yang tidak masuk kategori ini maka makruh. Ustaz condong kemana? Saya tak merokok, saya condong kepada haram. Nah, jadi kalau bapak ini berkeyakinan rokok itu haram, maka dia tak mau berimam kepada imam, dia anggap imam itu fasik. Apa hukumnya berimam kepada imam yang fasik? Mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali boleh berimam kepada fasik. Yang tak membolehkan berimam kepada fasik mazhab Hambali. Begitu dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Ustaz pribadi, andai ada imam itu perokok, apakah Ustaz tetap sholat di belakangnya? Saya sholat aja di belakangnya. Masalah sholat saya sah, saya dapat pahala jamaah. Masalah dosa dia merokok, itu urusan dia. Tak nyaman saya Pak Ustaz, asal saya angkat takbiratul ihram, nampak saya dia menghembus. Cari masjid lain. Banyak masjid berserak-serak di Batam ni, bukan tak ada masjid lain. Kan macam zaman dulu, sekampung satu masjid, masjid sana, masjid sana. Bagaimana cara istiqomah dalam hijrah Pak Ustaz? Adik-adikku yang muda-muda, kalau sudah hijrah jangan sendirian, karena serigala akan menerkam kambing yang lepas dari jamaah. Maka cara menyelamatkannya, alaikum bil jamaah. Ada jamaah FPI yang perkasa, yang berotot, gabungkan diri, daftar. Kalau kurus macam saya jangan, patah nanti. Saya ikut jamaah remaja masjid aja lah Pak Ustaz. Ikut. Saya ikut jamaah memanah, karena katanya olahraga sunnah. Memanah berkuda. Oh, memanah mahal, berkuda mahal. Yang murah, kita kan dekat sungai, berenang. Berenang gratis. Yang anak-anak muda libido seksual, nafsunya banyak, berenang hilang nafsunya. Apalagi kalau terjun dari atas sungai, orangnya hilang sekalian. Bagaimana bila seorang ibu menjadi suatu kebiasaan menyumpahi semua anak-anaknya? Apa hukumnya? Ya Juraij. Ada ahli ibadah namanya Juraij. Ya Juraij. Dia tak menjawab. Ya Juraij. Dia tak menjawab. Ya Juraij. Dia tak menjawab. Sampai yang ketiga tak menjawab. Apa kata emaknya? Allahumma la tumitshu hatta turihi wujuhal mumisat. Jangan matikan Juraij sebelum matanya melihat wanita tuna susila WTS PSK. Ahli ibadah anaknya tak mau menjawab sambutan emaknya, karena dia anggap lebih mulia menyembah pada Allah. Kata emaknya, jangan matikan dia ya Allah sebelum biji matanya menengok wanita tuna susila. Kalah doa anak ahli ibadah karena doa seorang ibu. Apa yang terjadi? Tak lama sesudah itu perempuan hamil pengembala kambing. Terus ditanya, kau hamil kenapa? Karena Juraij. Dihancurkan mereka tempat ibadah Juraij, Bani Israel. Lalu kemudian mereka tangkap Juraij. Juraij, ternyata kau penipu pembohong. Katanya kau ahli ibadah. Ini pengembala kambing hamil, kau berzina sama dia. Kata Juraij, jangan kalian bunuh aku, tunggu sampai anak lahir. Setelah anak lahir diadakan sidang. Lahir anak, ditusuk Juraij telunjuknya ke pusat. Ya ghulam, hai anak kecil, man abuka? Siapa ang? Bapakmu siapa? Who is your father? Bapakmu siapa? Apa jawab anak itu? Ra'il ghanam, bapakku pengembala kambing. Apa makna kisah ini? Allah mau menunjukkan mata Juraij akhirnya menengok wanita tuna susila. Maka kalau marah sama anak, jangan bilang, hei hantu, hei setan. Jadi hantu, jadi setan dia. Kalau marah sama dia, hei gubernur Kepri, hei anggota legislatif, insya Allah jadi dia. Paling tidak jadi calon, jadilah.
Apa hukum nikah tanpa restu orang tua karena beda usia? Pertama, orang tua itu mesti dipahamkan tentang pernikahan. Aku ini manusia, takut hawa nafsuku tak terkendali, aku harus nikah. Tapi kau harus punya pribadian dulu nak. Mobil pribadi, rumah pribadi, kebun pribadi, ruko pribadi. Tak ada gunanya kalau aku berzina. Cari orang lain yang bisa memahamkan orang tua. Mungkin ada ustadz favorit dia, mungkin ada habib yang didengar cakapnya, mungkin ada tokoh masyarakat, keluarga, tokoh adat Melayu yang bisa ngomongnya masuk ke hatinya. Bahasanya bahasa kita, tapi pakai lidah orang lain. Jangan pernah lawan orang tua. Ustadz, bagaimana cara menghadapi istri yang baper? Apa baper? Hah? Bawa perasaan? Bawa orang zaman dulu, jadi cuma sikit-sikit tersinggung, terus nangis. Apalagi saya ini orangnya agak cuek. Mohon bimbingannya Pak Ustadz. Perempuan itu makhluk yang lemah, walaupun dia kuat. Oleh sebab itu Nabi SAW berpesan, khairukum khairukum li ahli. Siapa yang paling baik di antara kalian ini, yang paling baik kepada istrinya. Maka lemah lembut. Dia tak ingin kau belikan gelang emas yang besar, dia tak ingin kau bawa liburan ke Bali, dia hanya ingin kau usap kepalanya, dia ingin hanya kau ucapkan. Dia tak ditangkapnya kata-kata, kalimatnya, substansinya. Yang ditangkapnya adalah ucapan yang keluar dari mulutmu. Maka Nabi tak pernah memanggil nama Aisyah. Apa kata Nabi? Ya Humairah, wahai engkau yang putih kemerahan kalau kena cahaya matahari. Kenapa tak dipanggilnya nama? Ya Aisyah, biasa. Tapi kalau dipanggil Ya Humairah, wahai engkau yang cantik putih kemerah-merahan. Pak Ustadz, boleh saya panggil bini saya yang Humairah? Boleh. Tapi dia tak putih Pak Ustadz. Apa-apa. Apa-apa. Menyenangkan hati orang, apa pula salah? Jangan terlalu jujur. Bini tak panggilnya ya Hajar Aswad. Ngamuk lah orang. Bagaimana cara qada salat Jumat? Salat Jumat diganti dengan sholat zuhur. Tapi jangan gara-gara ceramah saya malam ini nanti Jumat kosong. Kemana jamaah? Kata Ustadz, cukup sholat zuhur aja. Mana tahu dia tertinggal, mana tahu dia macam-macam ada hal tak diinginkan, menggantinya zuhur bukan Jumat. Istri saya mu'alaf, dia kepingin sekali pakai hijab, tapi ibunya tak senang. Gimana Pak Ustadz? Sementara surga di bawah tapak kaki ibu. Ibu yang mana? Ibu yang taat kepada Allah, ibu yang taat kepada Rasul. Tapi kalau dia tidak taat pada Allah dan Rasul, la ta'ata li makhluqin, tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau menyebabkan maksiat kepada Khalik. Kalau kau masuk Islam, aku tidak akan makan, kata emaknya, mengancam sahabat Nabi. Kalau kau masuk Islam, aku tak akan makan. Hari pertama dia tak makan, hari kedua dia tak makan, hari ketiga badannya lemas. Apa kata sahabat? Ya ummi, oh umatku, in kanat laki mi'atu nafsan, andai kau punya 100 nyawa, keluar nyawamu satu persatu, aku tak akan meninggalkan agama ini. Ucap juga mak ya. Jangankan 1 nyawamu mak, 100 nyawamu, keluar nyawamu satu persatu, aku tetap tak akan meninggalkan agama ini. Akhirnya hari ketiga tuh makan mak, mop-mopan aja tuh. Saya sudah 1 tahun menikah, tapi belum diberi amanah keturunan. Amalan apa yang harus saya lakukan Pak Ustadz agar saya bisa cepat diberi amanah keturunan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Rabbi habli minas salihin. Doa siapa? Ibrahim alaihissalam. Berapa lama dia berdoa baru lahir Ismail? Nabi Ibrahim berumur 86 tahun baru lahir Ismail. Sulitkah bagi Allah membuat perempuan hamil? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Lalu kenapa Allah tunda? Allah hanya ingin melihat kau meneteskan air mata bermunajat di tengah malam. Ya Allah, husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Andai kau beri ya Allah, mudah-mudahan dia soleh. Andai tidak ya Allah, kau selamatkan aku dari anak durhaka. Tak ada yang lebih hebat daripada ridha kepada Allah. Tapi tetap usaha. Banyak-banyak minum madu, kata kawan. Minum. Makan kurma mengkal. Makan. Buat jus toge. Buat. Untuk menguatkan. Apa saja kan, selama halal. Tapi kalau kata dia minum kamput, jangan. Apa hukum kalau hari Jumat lupa sujud tilawah? Nama ayatnya sajadah, nama sujudnya tilawah. Alif lam mim tanzil. Kalau dibaca sunnah, andai tidak dibaca tidak apa-apa. Karena dia bukan rukun, bukan syarif, bukan syarat, bukan wajib, tapi dia sunnah. Terima kasih, mau kasih dari Puas, penggemar Ustadz Abdul Somad Smart. Bagaimana sikap kita menghadapi teman yang taklid buta terhadap suatu tokoh yang sudah jelas-jelas melenceng dari sudut pandang Islam, bahkan dia selalu menyudutkan ulama lain yang mengkritik tokoh pujaannya. Dalam kitab Al-Lumat karya Imam At-Tusi, Saraj At-Tusi, kitab tasawuf ditahqiq oleh Syekh Dr. Abdul Halim Mahmud. Ayo kita ke rumah wali Allah, kata si Syekh. Diajaknya murid-muridnya, ayo kita ke tempat wali Allah. Ayo, ramailah murid-muridnya mau menengok wali Allah. Wali Allah tadi duduk dalam masjid. Inilah dia wali Allah yang mau kita tengok. Lalu si wali Allah tadi meludah dalam masjid. Maka saat itu juga Syekh mengatakan, ayo kita tegak, kita tinggalkan dia. Dia bukan wali Allah, dia wali setan. Kenapa begitu Syekh? Karena dia meludah dalam masjid bertentangan dengan syariat. Idza ra'aitar rajul, kalau kau tengok ada orang yamshi 'alal ma', bisa berjalan di atas air, yatiru fil hawa, bisa terbang di atas awan, la taghtar, jangan kau tertipu, karena setan bisa melakukan itu. Tapi pandanglah bagaimana istiqomahnya. Jangan terpukau karena dianggap wali Allah. Jangan terpukau karena dia adalah profesor, doktor, insinyur, kiai, haji, buya. Jangan terpukau karena dia terkenal di YouTube, fanpage, Twitter, BBM, WhatsApp. Tapi pandanglah istiqomahnya sholat berjamaah. Pandangnya dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kau sesuai dengan Quran dan Sunnah, ku ikuti. Tapi kalau tidak, ku tinggalkan. Ada rule of the game, ada aturan. Jangan taklid fanatik buta. Saya senang suami saya kerja serabutan. Saya seorang suami yang kerja serabutan, istri PNS. Beruntung dong. Bagaimana cara menyikapi istri yang sering membantah perkataan suami? Apakah saya belum sempurna membimbing istri? Apakah memang istri merasa lebih hebat? Perempuan, jangan kau merasa lebih hebat dari suamimu walaupun dia serabutan, kau PNS. Karena orang menghormatimu karena kau punya suami. Coba kalau yang serabutan nih mati, pasti namamu berubah. Janda, godain kita dong. Maka orang hormat karena kau punya suami. Bagaimana orang mau menghormati suamimu kalau kau tak hormat? Adik-adikmu akan menyepelekan dia. Orang tuamu akan menjatuhkan harta martabatnya karena kau tidak menghormati dia. Andai di tengah keluargamu mereka menyepelekan, sayang sekali kamu ya, kamu PNS, suamimu serabutan. Jangan kau rendahkan suamiku. Bagaimanapun juga dia adalah tulang rusukku. Dia adalah orang yang selama ini melindungiku. Katakan begitu. Ini jangan sampai kita menjatuhkan. Kalau sampai istri menjatuhkan suami, maka dia jatuh dalam golongan nusyuz, perempuan durhaka. Nauzubillah. Perbaiki hubungan. Apa hukumnya bagi orang yang suka suudzon sama orang di akhirat kelak? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhilah prasangka, inna ba'dadh-dhanni itsmun, karena sebagian prasangka itu dosa. Nampak orang wajahnya cemberut, sombong dia sekarang, mentang-mentang sudah kaya, dulu senyum sama saya, dekati dia. Kok kenapa? Tabayun, jangan mudah. Ini langsung update status, sombong dia sekarang. Datangi salam. Kok kenapa cemberut dari tadi? Kita kan lama berkawan. Itulah aku sedang ini. Kenapa? Ngomonglah. Udah sebulan nih. Kenapa sebulan? Tak bisa kentut. Patutlah. Ayo ku bawakan ke dokter sana.
Begitu dibawa ke dokter, kentut aja dia tiap hari. Kami jemaah dari kota Pagar Alam, semoga Ustadz diberi kemudahan untuk datang ke kota kami. Buka pagarnya, datang saya. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, bagaimana mensikapi golongan-golongan yang mengatakan menjadi kebiasaan kita adalah bid'ah? Contohnya zikir jahar bid'ah. Pertama, kasih dia penjelasan. Saudaraku, zikir jahar itu ada hadisnya. Yang menyusun kitabnya namanya Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Titelnya apa? Profesor, Doktor, LC, MA. Titelnya Al-Hafiz. Al-Hafiz itu apa? Dalam kepalanya hafal 200.000 hadis. Apa? 200.000 hadis. Ustadz kau yang membid'ahkan itu hafalan hadisnya berapa? Hafalan hadisnya 2. Itu pun waktu laptop hidup. Pas laptop mati hafalannya hilang. Kau mau ikut Jalaluddin Abdurrahman Suyuti yang hafal 200.000 hadis? Nama kitabnya apa? Natijatul Fikri fil Jahri Bizikri, tentang zikir-zikir jahar. Sedangkan Habib Mahdi yang belajar langsung kepada Al-Habib Umar bin Hafiz, yang belajar langsung kepada para habaib, yang belajar langsung kepada para ulama sampai nasab silsilahnya ke Nabi, tetap zikir jahar. Tadi beliau imam zikir jahar, subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah. Masalah ada kawan yang zikir sir, saya tak salahkan. Kawan saya zikirnya sir. Tapi dia jangan salahkan saya zikir jahar. Karena banyak hadis-hadis zikir jahar. Lihat dalam kitab Natijatul Fikri fil Jahri Bizikri. Sebagiannya sudah saya terjemahkan dalam buku 37 masalah populer. Dia tetap juga membid'ahkan kita. Kita sudah jelaskan, innama anta munzir, kau hanya pemberi peringatan, kau tak berhak memaksa mereka. Silakan aja, kau mau ngejek aku terus bid'ah, aku terus berzikir. Kalau kau capek, kau berhenti. Kalau aku capek, aku berhenti. Apakah memang ada hadis yang mengatakan tidak kujamin umatku 14 abad akan datang? Seandainya di sini memang ada, apa yang tidak dijamin? Syafaatnya atau ibadahnya? Mohon pencerahan. Tak ada. Nabi jangan berkecil hati hidup zaman sekarang. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al ibadatu fil haraji kahijratin ilayya. Siapa yang tetap istiqamah beribadah padahal waktu itu banyak fitnah-fitnah, sama macam berhijrah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan mengutuk nasib. Mengapa aku hidup di abad sekarang ini? Kenapa tak hidup zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali? Kalau mental model ini, hidup zaman dulu pun jadi Abu Jahal, Abu Lahab. Jangan berduka. Anak-anak muda, kalian yang banyak godaan, justru hebat. Ini anak-anak muda yang datang malam ini, luar biasa. Tadi udah ada yang ngajak ke karaoke, ada yang ngajak ke night club, ada yang ngajak main gapli, ada yang ngajak dangdut. Dia tolak itu semua. Maka sama macam hijrah bersama Nabi Muhammad SAW. Tuh, bro, kita gimana karaoke malam ini? Tidak, aku mau ngaji ke sana. Ada Ustaz Somad datang. Itu. Setelah, jadi gimana? Pulang dari sana kita. Ada suatu hadis yang mengatakan bahwa menikah itu adalah sunnahku. Barang siapa yang tak mengikut sunnahku, maka dia bukan umatku. Bagaimana dengan Imam Syafi'i? Karena dalam buku autobiografi Imam Syafi'i mengatakan beliau tak nikah. Imam Syafi'i menikah. Dari mana Ustaz tahu Imam Syafi'i menikah? Bacalah biografinya. Yang tak menikah itu Imam Nawawi. Betul, ada imam dalam mazhab Syafi'i, Imam Nawawi. Imam Nawawi tak menikah, Imam Ibnu Taimiyah tak menikah, Sayyid Qutb penulis fi Zilalil Quran tak menikah, Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah menulis satu kitab judulnya Al-Ulama Al-Uzzab Alladzina Atharul Ilma Ala Zawaj, biografi ulama-ulama yang tak menikah sampai mati karena lebih memilih ilmu daripada nikah. Kenapa Ibnu Taimiyah tak menikah? Kalau Ibnu Taimiyah menikah, istrinya itu pasti tetap tinggal karena dia lebih lama di penjara daripada di luar penjara. Sayyid Qutb digantung 1966, mati dalam keadaan ditulisnya tafsir itu di penjara. Maka mereka itu memikirkan mudaratnya lebih besar. Tapi kalian yang muda sekarang jangan kalian ikut ini. Zaman Imam Nawawi dulu dia tak menikah, perempuan zaman itu biji matanya aja yang nampak.
godaan tak kuat. Zaman sekarang perempuan biji matanya tertutup, yang lain terbuka. Jangan jadi berubah zaman. Jangan kan aku mau ikut Imam Nawawi aja. Tak bisa, lain, tak bisa. Godaan luar biasa. Ini saya mau pulang nih, godaan yang paling terberat nanti jumpa pramugari lah. Besok habis sholat Jumat mau pulang. Sudah jelas pakai peci, pakai baju koko, pasang muka seram mau lewat, tetap ditegurnya. Nomor berapa? La ilaha illallah. Udah dapat nomor kursi duduk saya. Sengaja tak ada senyum-senyum. Tetap dia datang. Bapak seat beltnya udah dipasang. Astagfirullahaladzim. Ramah betul lah dia. Silap pula lama-lama. Apakah hukum dalam Islam bila seorang ayah tiri memisahkan atau memutus tali silaturahim seorang anak kandung dan ibu kandungnya? Berdosakah jika seorang istri apa hukum memutus tali silaturahim? La yadkhulul jannah, tak masuk surga qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Ayah tiri dipisahkannya, nikah dia dengan perempuan, lalu dia tak suka sama anak ini, aku suka sama engkau, anakmu pergi sana, memutus tali silaturahim. Kalian yang ada niat nikah sama janda, terimalah janda sepaket. Jangan mau dia saja, anaknya tak mau. Perempuan ini pun kenapa dia lebih memilih lelaki ini daripada anaknya? Ini bisa jadi mantan suami, tapi tak ada mantan anak. Kok bisa dia lebih milih? Nanti setelah kau jelek, lapuk, lisut, ditinggalkannya, anakmu itu juga yang akan memelihara kau. Hati-hati. Berdosakah jika seorang istri bersumpah di atas Al-Quran untuk mengikuti perintah seorang suami, ayah tiri, berjanji menjauhi anak kandungnya sendiri dengan alasan menjaga kebaikan rumah tangga mereka? Ini mesti didudukkan lagi. Ini udah kacau balau nih. Aku bersumpah demi aku dengan engkau bang, anakku ini akan kutinggalkan. Mana bisa? Walinya mana? Ayahnya, datuknya, abangnya, adiknya, pamannya. Dudukkan lagi, suaminya dudukkan. Ini gara-gara jahil agama. Umat ini sudah dijauhkan dari agama. Banyak betul nih. Bila kita sudah menyuruh anak mengaji sekolah, tapi si anak masih bandel dan terjerumus ke lembah narkoba, apakah kita disebut gagal mendidik anak? Kalau hendak membentuk buluh bambu, biarlah dari rebung. Rebung yang putih dibentuk melengkung, melingkar, membulat, memetak. Tapi kalau dia sudah keras, hanya dua kemungkinan. Kalau tidak dia patah, kepala kita pecah. Oleh sebab itu jaga. Sudah dimasukkan ke pesantren, lari. Sudah diberikan Quran pondok tahfiz, cabut. Sudah dididik tak juga Pak Ustadz. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak membebani kita lebih dari kemampuan kita. Mudah-mudahan anak-anak kita soleh solihah insyaallah. Imam dengan satu makmum perempuan yang bukan mahram, apa hukumnya? Menimbulkan fitnah. Da'ma safa khuzma safa, da'ma kadar, tinggalkan yang buruk karena akan menjadi fitnah. Anak tinggal di masjid, anak muda, datang pula mahasiswi jadi makmum di belakang, ditengok sama orang, menjadi fitnah. Siapa tu? Pacaran, difotonya pula. Ada orang sedang salat di masjid, ini orang mau fitnah kita. Maka kalau begitu keadaannya, tapi kalau imam ini sudah tua, tak nampaknya lagi mana gadis mananya. Bismillahirrahmanirrahim. Datang kebetulan mahasiswi, tak apa-apa. Tapi kalau menimbulkan fitnah, namanya sadduz zari'ah, menutup pintu celah fitnah. Lebih baik dia tinggalkan. Saya pernah mendengar cerita tentang manusia masuk surga dan neraka. Di antaranya kisah tentang wanita tunasusila pelacur yang masuk surga karena menolong seekor anjing. Kisah seorang yang masuk surga tapi belum pernah sholat dan sujud, orang masuk surga dan neraka karena seekor lalat. Pertanyaan saya, apakah saat ini sudah ada umat Nabi Muhammad atau manusia yang sudah berada di surga neraka? Bukankah manusia akan masuk surga neraka setelah hari kiamat? Kisah tentang seorang perempuan WTS membuka sepatunya, sepatu kulit, dimasukkannya ke dalam sumur, dituangkannya ke anjing yang menjulurkan lidah. Bukan umat Nabi Muhammad, tapi cerita tentang Bani Israel. Allah mengampunkan dia dan dia akan masuk surga. Apakah di surga itu sekarang sudah ada orang di dalamnya? Nabi Muhammad dulu masuk ke surga untuk apa? Meninjau-ninjau, menengok-nengok.
Orang yang soleh meninggal, rohnya masuk ke dalam burung paruh warna hijau. Burung itu terbang ke sana kemari. Buka kitab Ar-Ruh, ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Bapak, ibu, adik-adik, kalau mau baca kitab tentang surga, neraka, alam barzah, 2 kitab. Pertama At-Tazkirah Imam Al-Qurtubi, Ar-Ruh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ada orang-orang dibawa singgah ke surga jalan-jalan. Ini pemukiman, real estate, rumah mewah. Nanti akan ditempati 1 Januari 2018. Tapi sebelum itu orang boleh jalan-jalan, nengok, survei-survei dulu. Makanya orang mati syahid wajahnya senyum. Kenapa orang mati syahid wajah senyum? Karena sebelum nyawanya keluar, malaikat sudah mengepakkan sayapnya. Di situ nampaknya kau akan mati, kau tinggal di lorong blok C nomor 15. Senyum dia. Nah, ini kita sekarang jangankan tempat surga, parkir pun payah. Apa hukumnya jika saya sholat sambil menutup mata agar sholat saya menjadi lebih khusyuk? Apakah ini tak boleh Pak Ustadz? Sebab dulu saya pernah tanya hal ini pada dosen agama, katanya ini tak boleh karena dianggap tak sopan pada Allah. Sementara jika mata saya terbuka, saya sulit untuk khusyuk. Adakah solusi untuk saya Pak Ustadz? Thanks. Ada gambar senyum. Titik 2. Sekarang saya mau menunjukkan beberapa riwayat sahabat Nabi itu sholatnya pejam mata atau buka mata. Jangan jawab. Nabi jadi imam, sahabat di belakang. Ketika sedang sholat, Nabi buka selopnya, sendalnya. Waktu itu Masjid Nabawi pasir. Nabi buka selopnya, semua sahabat yang ada di belakang membuka selop. Kira-kira sahabat di belakang pejam mata atau buka mata? Buka, karena kalau pejam mana dia tahu. Uqtulul aswadaini fi shalah, bunuhlah 2 yang hitam ketika kau sedang sholat. Allahu Akbar. Lewat 2 yang hitam. Apa yang hitam itu? Kalajengking dengan ular. Bunuh. Kira-kira orang sholat bisa ada 2 yang hitam lewat, dia tahu matanya terbuka atau tertutup? Terbuka. Kalau tertutup, tiba-tiba udah tegak anaconda. Nah, terbuka. Jadi masalah sholat terbuka atau tertutup, terbuka. Tapi ada saat tertentu kita mesti tutup. Saya pernah mengalami. Pas di depan saya pakai baju kaos, tertulis di belakangnya, hidup memang susah, jangan bikin susah. Asal saya buka, terbaca Pak. Jangan sholat ke masjid pakai baju bergambar-gambar, bertulis-tulis, pakai baju polos. Gambar. Sudahlah hari Jumat, besok terlambat datang ke tengah, tulis di belakang. Emang masalah buat lo? Kita bukan cerita sah tak sah, tapi efek. Bagaimana pandangan Islam yang baik dalam mencari pendamping hidup seorang istri? 4 orang Pak Ustaz, sifatnya 4. Tungkahul mar'atu li 4, perempuan dinikahi karena 4. Apa yang pertama? 5 liha, karena kaya. Kenapa kau nikahi dia? Gimana lah Pak Ustaz, ku tengok cincinnya 3 biji. Kaya, tak salah. Wali hasabiha, kenapa kau nikahi dia? Keturunan Pak Ustaz, darah biru. Payah kemarin waktu cari donor darah, biru darah. Yang ketiga, wali jamaliha, karena cantiknya. Rambutnya bak mayang terurai, pipinya bak pauh dilayang, alisnya bak semut beriring, bibirnya bak delima merekah. So sweet. Walidiniha, karena agamanya. Fazfar bidzatiddin, pandang karena agamanya. Kau nikahi karena sukunya. Berapa banyak orang melanggar pantangan suku, dipecat dari suku. Kau nikahi dia karena kayanya, hartanya hilang melayang, kau tak suka lagi. Kau nikahi karena bentuk rupa, perempuan bagaikan bunga, kuntum mekar, setelah itu layu, semuanya layu, dia akan berubah. Nikahilah karena agamanya. Ustadz Somad, ya, saya mahasiswa Ustadz dulu, ya, bisa, saya udah tamat kuliah Pak Ustadz, mantap, udah kerja Pak Ustadz, alhamdulillah, belum nikah Pak Ustadz, nauzubillah. Bisa Ustadz carikan yang ada 4-4-nya Pak Ustadz. Kalau ada 4-4-nya ngapain untuk ente?
Man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin. Siapa mencari kawan yang tak bercacat, seumur hidup tak akan berkawan. Menikah bukan mencari kesempurnaan, menikah menutupi segala kekurangan. Semenit setelah akad, mulailah kau nampak segala kekurangannya. Kurang cantik, kurang tinggi, kurang putih, kurang mancung, kurang. Maka setelah nikah, kau tutupilah segala kekurangannya. Setelah dapat, inilah dunia akhirat Pak Ustaz. Jangan lagi matamu liar kemana-mana. Kalau laki-laki sudah menikah, nampaknya perempuan cantik di jalan, pulanglah ke rumah. Apa yang ada pada perempuan di jalan itu, ada juga di rumah. Walaupun bentuknya agak lain sedikit.